Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan bahas soal beberapa soal tentang peluang dan perubahan acak. Nah, sebenarnya ini adalah soal kuis ya. Ada 8 buah soal, 4 soal peluang dan 4 soal perubahan acak serta distribusi peluang. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu mulai dari soal pertama. Nah, sebenarnya soal pertama ini waktu itu ada kekeliruan karena ini nih, ketinggalan bagian di himpunan C-nya. Kejadian C-nya itu ketinggalan kata-kata primanya. Seharusnya itu adalah mata dadu prima gitu ya. Nah, karena ketinggalan ya udah berarti soalnya dibonuskan saja. Nah, namun kita tetap akan bahas sebagaimana soal aslinya gitu. Misal kalau kita diberikan 4 himpunan kejadian atau 4 kejadian, maka kita bisa dan kita disuruh menentukan. Nah, soal nomor 1 ini ya. Nah, kita disuruh menentukan mana pernyataan yang benar dari beberapa option, yaitu ada 5 option. Nah, di sini kita bisa cek satu persatu. Pertama dahulu kita cek dulu anggota dari masing-masing kejadian. Nah, A itu 2,3, ya udah berarti ini nggak usah kita cari lagi. Kemudian B itu adalah kumpulan nilai X di mana X-nya di antara 1 dan 5, kemudian X itu adalah bilangan asli. Nah, artinya kalau bilangan asli dan di antara 1 dan 5 artinya mulai dari 2, 3, dan 4. Nah, kemudian C itu adalah mata dadu prima. Nah, mata dadu prima berarti kita mulai dari 1 bukan mata dadu prima ya. 1 bukan bilangan prima, berarti kita mulai dari 2, kemudian 3, dan terakhir 5. Nah, terakhir himpunan D. D itu adalah solusi nilai X di mana X adalah solusi dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau kita cari solusinya, bisa lah ya nyari solusi persamaan kuadrat. Nah, itu solusinya adalah negatif 2 dan negatif 3. Sehingga ini negatif 2 dan negatif 3. Sehingga kalau kita cek satu persatu dari optionnya, A irisan B, berarti A irisan B nanti diperoleh himpunan 2 dan 3, bukan 4 gitu. Jadi A salah. Kemudian yang D, D-nya itu adalah 235, sedangkan A komplement apa? Nah, himpunan kita kan 2,3 nih yang si A. Cuman kita nggak tahu nih si semesta kita siapa begitu. Apakah semua bilangan real, apakah semua bilangan asli? Jadi sebenarnya A komplementnya itu tidak bisa didefinisikan secara jelas ya, karena ya gitu, semestanya nggak diketahui secara jelas. Namun kalau mau ditulis berarti kan D itu 23,5 itu negatif 2, negatif 3 itu belum tentu jadi A komplement, sehingga yang B juga salah. Kemudian yang C, B gabungan C. Nah, kalau kita tulis B gabungan C berarti kita gabungkan 2 buah himpunan ini kan. Nah, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini dia. Dan itu tidak sama dengan 2, 3, 4 pada option kita. Nah, lalu lanjut. Kemudian yang D, C sama dengan A gabungan himpunan 5. Nah, di sini coba kita cari. A-nya itu digabung dengan himpunan 5. Nah, A kita apa? 2,3. Kita gabung sama 5. Nah, benar ini adalah C. Nah, benar ya. Sehingga yang D itu benar. Nah, yang E kenapa salah? Karena C gabungan D itu, nah, C kita 2,5, sedangkan D kita adalah negatif 2, negatif 3. Kalau digabungkan berarti negatif 2, negatif 3, 2, 3, dan 5. Jadi tidak sama ya dengan C gabungan D pada option, karena di option itu 2, 3, 5. Nah, jadi yang benar itu adalah option D. Lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini gampang lah ya. Karena dia hanya menanyakan banyak ruang sampel dari pelantunan 2 buah dadu. Nah, berarti ini pakai aturan perkalian. Nah, di sini saya menuliskan N adalah pelantunan
Harusnya ini banyak ya. Sorry. Banyak pelantunan, banyak kejadian pelantunan 2 buah dadu. Nah, ini ketinggalan semuanya nih. Nah, yang N1 banyak pelantunan, banyak kejadian pelantunan dadu 1, kemudian N2 itu banyak kejadian pelantunan dadu 2, yang masing-masingnya 6 kemungkinan gitu ya, sehingga banyak kejadian pelantunan 2 buah dadu, totalnya ada berapa? 36, dikalikan ya. Oke, lanjut yang nomor 3. Nah, bila suatu permutasi dari kata pandemi diambil secara acak, berapa peluang terambil kata berawalan huruf mati? Nah, di sini kita cek dulu nih. Apa saja kemungkinan susunan dari si kata-kata atau huruf-huruf pandemi itu? Nah, pertama yang dia inginkan, kejadian yang diinginkan itu adalah yang awalannya huruf mati. Berarti kita tulis di sini kotak pertama, kita pakai kotak-kotak aja ya. Nah, kotak pertama itu adalah kemungkinan untuk huruf mati. Huruf matinya ada berapa? Nah, kita bisa tulis pandemi. Nah, pandemi itu huruf matinya adalah pertama itu P, N, D, M. Jadi ada 4 ya. 4 huruf mati. Nah, itu bisa kemungkinan tertulisnya itu di depan ada 4 kemungkinan huruf mati. Nah, untuk terakhir untuk selanjutnya itu kalau huruf mati salah satu huruf mati terambil, berarti yang lainnya akan dipilih setelahnya. Nah, sehingga ada kemungkinan 6, 5, 4, 3, 2, 1 untuk kemungkinan susunan huruf yang lain. Sehingga NA-nya bisa kita tulis dalam rumus 4 dikali 6 faktorial. Jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1 kalau dikalikan itu sama dengan 6 faktorial ya. Nah, NS-nya bagaimana? Nah, untuk NS di sini kita punya berapa huruf? Huruf kita totalnya adalah 7 buah. Sehingga kemungkinan penyusunan huruf ada 7 faktorial. Itu ya. Lanjut, sehingga peluangnya bisa kita cari peluang terambilnya susunan kata-kata atau huruf-huruf pandemi dengan yang diawali huruf mati itu NA per NS. NA-nya tadi 4 dikali 6 faktorial, yang ini. Kemudian NS-nya adalah 7 faktorial, atau bisa ditulis 7 dikali 6 faktorial. Sehingga nanti diperoleh 4 per 7. Jadi jawabannya 4 per 7. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Oke, di sini soalnya ini ya, terpotong. Oke. Nah, suatu kuliah fisika lanjutan diikuti oleh 10 mahasiswa tahun ketiga. Sorry, ini bukan ketiga-tiga ya, tahun ketiga. Nah, jadi kita list langsung, misal A itu adalah mahasiswa tahun ketiga. Kemudian banyaknya 10. Kemudian apa lagi? 30 mahasiswa tahun keempat. Berarti tahun keempat kita misalkan B dan NB-nya 30. Lalu 10 pra S2. Nah, berarti pra S2 kita misalkan dengan C dan NC-nya 10. Lanjut, yang mendapat nilai A pada ujian akhir. Nah, jadi ada kumpulan mahasiswa yang dapat nilai A. Nah, kita misalkan dengan D. Nah, lalu katanya yang dapat nilai A itu ada 3 dari si tahun ketiga. Jadi ada 3 orang dari tahun ketiga. Berarti tahun ketiga tadi A kan, berarti D iris A itu adalah 3 orang. Kemudian ada 10 dari tahun keempat, berarti D, nah tahun keempat tadi B kan, berarti D iris B 10. Lanjut, bila seorang mahasiswa 5 dari pra S2. S2C berarti D iris C adalah 5. Nah, ini ya, semuanya ada 18 yang dapat nilai A, ND itu ya. Nah, pertanyaannya apa? Bila seorang mahasiswa dipilih secara acak dari kuliah ini dan ternyata nilai akhirnya A. Nah, jadi ini si A ini adalah syaratnya. Nilai akhirnya A gitu ya. Nah, Nah, kemudian berapa peluangnya dari mahasiswa tahun ketiga? Nah, berarti yang dia tanya berapa peluang mahasiswa tahun ketiga itu terambil jika nilai akhirnya itu yang kita mau adalah A. Nah, artinya syaratnya adalah A ya.
Nah, berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Peluang si A kan tadi mahasiswa tahun ketiga. Mahasiswa tahun ketiga terpilih jika nilainya adalah A. Nah, ini syaratnya. Oke, kita ingat rumus peluang bersyarat adalah peluang A iris D dibagi peluang D. Nah, peluang A iris D di sini sama saja dengan peluang D iris A. Nah, kita tahu kalau NDA-nya itu adalah 3. Nah, kalau mau dicari lagi boleh peluang kan udah ada di atas ya. Berarti peluang NDA sama dengan ND iris A dibagi NS. Nah, peluang banyak mahasiswa yang dapat nilai A dari tahun ketiga itu ada 3 orang. Banyak mahasiswa kita total adalah 50 orang. Jadi peluang si mahasiswa tahun ketiga dapat nilai A itu 3/50. Nah, taruh di sini. Kemudian PD itu adalah peluang mahasiswa dapat nilai A semuanya. Peluang terambilnya mahasiswa yang dapat nilai A begitu. Nah, berarti PD itu bisa kita cari dengan ND dibagi dengan NS. ND kita ada apa? ND-nya 18, NS-nya 50. Nah, makanya kita tulis di sini 18/50 sehingga diperoleh 1/6. Lanjut soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini kan menentukan mana yang perubahan acak kontinu. Ya, membedakan lah sebenarnya, dan yang ditanya itu adalah perubahan acak kontinu. Kita cek satu-satu. M adalah lamanya durasi film yang tayang setiap bulan di bioskop tertentu. Nah, berarti di sini M ini ruang sampelnya nanti adalah waktu atau durasi waktu. Nah, durasi waktu itu termasuk kontinu. Nah, jadi di sini boleh deh ditulis ini durasi waktu. Makanya perubahan acaknya nanti termasuk kontinu. Kemudian yang N, harga sebuah handphone merek tertentu di beberapa toko online. Nah, ini adalah harga. Jadi ruang sampelnya nanti berupa harga. Nah, berarti perubahan acaknya adalah harga ya, harga. Nah, harga ini ini merupakan perubahan acak kontinu. Nah, selanjutnya untuk diskrit. Untuk yang diskrit, untuk yang O, banyaknya mahasiswa perempuan perangkatan di Institut Teknologi Dell. Nah, ini kan banyak mahasiswa. Nah, banyaknya mahasiswa itu dilambangkan juga dengan ini nih, perubahan acak diskrit. Nah, ini karena banyak mahasiswa. Nggak mungkin banyak mahasiswa setengah ya kan? Maksudnya setengah orang nggak ada ya. Oke. Jadi perubahan acak kontinu adalah ini ketinggalan M dan N. Oke, lanjut nomor 6. Nah, untuk nomor 6 yang diketahui di sini adalah distribusi peluang kumulatif. Nah, F besar X. Nah, yang ditanya adalah peluang saat perubahan acaknya kecil sama 0. Nah, ya udah langsung aja kalau di sini. Yang ditanyanya saat perubahan acak kecil sama 0, kita cari berdasarkan yang si distribusi peluangnya, rumusnya. Mana yang ada 0, tanda 0-nya di sini. Jadi, X yang sama dengan 0 di sini pada fungsi yang mana? Ternyata pada saat, nah di sini nggak sama dengan 0. Nah, makanya yang sama dengan 0 hanya di urutan fungsi yang kedua ya. Nah, jadi F0 kita sama dengan 1/3. Nah, lanjut soal yang ketujuh. Nah, soal yang ketujuh ini malah yang diketahui adalah fungsi padat peluangnya. Nah, yang ditanya peluang X besar dari 1. Nah, ini. Nah, kalau kita mau cari yang besar, kita bisa pakai maksudnya yang disediakan dalam rumus distribusi fungsi padat peluang itu hanya yang kecil. Jadi kita bisa cari yang besar ini dengan cara mengurangkan 1 dengan peluang X saat kecil sama 1. Nah, sehingga nanti untuk mencari X kecil sama 1, peluangnya itu bisa kita integralkan fungsi padat peluangnya dari negatif 1, karena batas bawah X yang paling bawah itu adalah negatif 1, sampai batas si
X pada soal 1, dari negatif 1 sampai 1. Nah, kita substitusi fungsinya. Jadi di sini 1 dikurang integral negatif 1 sampai 1. Oke, di sini salah ya. Sampai 1 maksudnya. Nah, dari X kuadrat per 3 dx. Nah, kita integralkan. Integralnya adalah X per pangkat 3 per 9 dari min 1 sampai 1. Lalu kita kita substitusi nilainya dan diperoleh 2 per 9. Sehingga nanti peluang X saat besar dari 1 adalah 7 per 9 gitu. Oke, soal terakhir. Oke, soal terakhir ini mengenai distribusi peluang gabungan bersyarat. Nah, di sini agak ada dua nggak satu step gitu ya. Kita lihat dulu yang diketahui itu adalah distribusi peluang gabungan untuk pembacak kontinu. Ditandai dengan batasnya seperti ini ya. Kemudian yang ditanya itu adalah peluang bersyarat. Dan kebetulan bersyaratnya di sini oleh pembacak Y, sehingga mengharuskan kita untuk mencari fungsi marginalnya dulu, yaitu fungsi marginal, distribusi marginal Y yang kita lambangkan di sini dengan HY. Ingat ya, cara mencari distribusi marginal, kita misalnya mau dicari Y, berarti kita integralkan terhadap X. Nah, X batasnya dari berapa? Dari 0 sampai Y. Sehingga diperoleh integral dari 2 terhadap X, yaitu 2X. X-nya jalan dari 0 sampai Y, dan diperolehlah HY adalah 2Y. Nah, setelah diperoleh HY, apalagi kerja kita? Kita cari fungsi peluang bersyarat terhadap Y-nya. Nah, apa rumusnya? Fxy per HY. Fxy kita itu 2, HY kita 2Y. Sehingga fungsi peluang bersyarat Y kita adalah seper Y. Nah, ini. Apalagi kerja kita? Mensubstitusi fungsi peluang bersyarat kita sesuai dengan yang diketahui soal. Karena di soal yang ditanya itu adalah Y bersyarat Y-nya itu di saat 3/4, makanya si fungsi kita ini kita substitusi dengan 3/4. Maka diperolehlah F. Jadi ini nih, si Y ini kita ganti jadi 3/4. Nah, sehingga diperoleh ini. Fx bersyarat 3/4 itu 4/3. Nah, barulah step terakhir kita cari peluang saat nilai X-nya itu jalan dari saya salah ya di sini nulisnya. Di sini tuh harusnya X. Nah, karena ini kan kita mau cari X-nya di antara 1/3 dan 2/3 nih. Jadi kita integralkan terhadap si dx. Nah, jadi nanti integralnya itu adalah 4/3 X. Lalu kita substitusi nilai X-nya dari 2/3 sampai ke 1/3. Sehingga diperoleh, nah ini nih, 4/3 kali 2/3 dikurang 1/3 yaitu 4/9. Nah, inilah jawabannya. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai soal-soal peluang dan peubah acak. Nah, sebenarnya di sini itu nggak terlalu rumit. Nah, namun kita sebenarnya ada dua model atau dua kode soal. Nah, untuk kode yang satu lagi itu sebenarnya sama aja. Jadi cara pengerjaannya sama dengan ini, cuman hanya saja beda angka atau beda yang ditanyakannya itu cuman beda pada angka-angkanya aja gitu. Jadi silakan dikerjakan bagi yang penasaran untuk jawaban kode yang B-nya gitu. Ini kebetulan kode A. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di bahas soal selanjutnya.